awalnya, kesabaran, rasa syukur, disiplin, tenggang rasa, keikhlasan, ya itu diwujudkan itu semua, dibangun itu semua. Kalau kemudian bisa menuju ke takwa itu, dia adalah bangunan dia di puncaknya itu. La'allakum tattaqun. Jadi tidak bisa sampai ujub-ujub langsung ada di sana kalau tidak melewati rangkaian-rangkaian ini sampai di ujung tertingginya. Jadi pembahasannya itu ketika ditanya apa tujuannya puasa, tujuan terakhirnya puasa itu la'allakum tattaqun. Dan itu bisa didapatkan dengan melatih ini semua, ya, melatih kejujuran, melatih kesabaran, melatih kedisiplinan, melatih tenggang rasa, melatih itu semua terlatih, maka di akhirnya nanti kita akan dapatkan kita sebagai orang yang bertakwa, gitu. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab sedikit dari Bro Anas. Ya. Oke, ya itu tadi jawaban dari Japa. Kemudian kita ke penanya selanjutnya ketiga pada Ibu Nadira. Pada Ibu Nadira kami persilakan. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang dijabarkan tadi oleh Pak Ustaz, salah satu dari manfaat puasa adalah melatih kesabaran manusia. Pertanyaan saya Pak, sebenarnya apa definisi sabar menurut para ahli? Yang saya mau tahu Pak, adakah definisi sabar menurut para ahli? Kemudian yang kedua, kadang Pak dalam kehidupan sehari-hari itu kita sering melihat situasi dan kondisi yang menyebabkan manusia itu tidak sabar dalam melakukan sebuah tindakan. Pertanyaan saya, faktor apa kira-kira yang menyebabkan anak didik kita terkadang itu atau sekarang ini tidak lagi banyak memiliki sifat kesabaran dalam melakukan sebuah tindakan. Bukan hanya pada anak didik kita, tetapi manusia pada umumnya itu dalam melakukan sebuah tindakan tidak lagi memiliki sifat kesabaran tersebut. Kira-kira apa faktornya itu Pak sehingga hal seperti itu bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Terima kasih. Kita ke penanya selanjutnya Ibu Ana tadi mengangkat. Silakan. Terima kasih banyak karena ini jaringan kurang bagus jadi saya tidak membuka video. Setelah saya menyimak apa yang telah Bapak Ustadz tadi sampaikan tentang bagaimana kesabaran seseorang dalam menghadapi puasa. Nah, tentunya apa yang telah berkaitan dengan apa yang telah disampaikan juga pertanyaan oleh Ibu Nadira, tentu ada trik-trik bagaimana menjaga semua kesabaran ini agar puasa kita tidak makruh ceritanya. Jadi biar bagaimanapun tentu adalah merupakan kesabaran ini tentu sangat diperlukan atau merupakan sesuatu yang memang dalam diri manusia itu harus ada tameng atau penghalang supaya dia tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Jadi sesuai dengan berkaitan tadi dengan pertanyaan Ibu Nadira, tentu ada trik bagaimana melatih kesabaran seseorang, apalagi kita sebagai seorang guru banyak bersosialisasi dengan sesama rekan, begitu juga pada peserta didik. Bukan hanya dalam bulan Ramadan ini saja, tetapi pada keseharian kita sebagai seorang pendidik. Hanya itu saja Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Ibu Ana ini adalah kanda kita ya. Iya. Bunda. Iya. Kuliah tadi bilang siapa ini cantik sekali di video anunya tidak terbuka videonya. Rasulullah.
telah hadir dalam webinar kita. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Iya, iya, iya. Terima Dan saya kasih. kepada dapat untuk menjawab 2 pertanyaan yang telah disampaikan oleh Ya. 2 penanya. Ya. Baik, yang pertama Ibu Nadira tentang definisi sabar. Tadi sebenarnya saya sudah gambarkan, sabar itu banyak sebenarnya apa definisinya. Ya, dari sabar menerima, tapi itu tadi saya sudah gambarkan ada 3, jadi dibagi kepada 3 hal. Ini juga menjadi definisi para ahli mengenai sabar itu. Jadi as-sabru ala ta'ah, ya, menerima sesuatu itu dalam keadaan taat. Jadi begitu sebenarnya. As-sabru ala ta'ah, sabru alal ma'asi, sabar terhadap dosa, tidak melakukan dosa, sabar alal bala, sabar menerima bala. Tadi saya sudah jelaskan sebenarnya. Itu disimpulkan dari pendapat para ahli. Ya, gitu. Jadi sabar itu di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ya sejalan sebenarnya apa yang ditanyakan Ibu Nadira dengan yang digambarkan oleh Bunda tadi, Bunda Asna. Terkait kenapa ini sekarang jarang anak-anak ya kan bicara tadi Bu Nadira, anak-anak itu kurang sabar karena sebenarnya ada hal yang jauh juga sebenarnya dari pendidikan kita di rumah, yang ada yang salah sebenarnya, ada karena ada kalau kita mau koreksi ya dari rumah setiap orang, karena kadang anak kita itu lahirnya dia tidak dididik dengan kesabaran. Ya, mungkin dia tidak dididik dengan kesabaran. Ada memang tipsnya untuk mendidik dari sisi itu. Tapi ini agak berat. Memang harus dimulai dari rumah. Kesabaran. Jadi dia diminta untuk, tapi kesabaran anak ini bisa dipacu dengan keadilan. Jadi dia tidak bisa lepas itu. Jadi kita bisa mendidik anak kalau utamanya di rumah dengan keadilan. Jadi kita bisa menunjukkan bahwa ini adil. Nah, baru minta anak ini tolong sabar karena kamu memang seperti ini. Ditunjukkan sama juga ketika kita sebenarnya di pendidikan kemarin ada ya anak itu dia tidak dihukum tapi diminta merenungi apa yang sebenarnya dia pernah lakukan. Ada konsekuensi logisnya. Itu kalau mau mendidik anak supaya bisa sabar. Tapi ini harus dimulai dari rumah. Ini harus dimulai dari rumah. Dan bukan sinsalabing. Ini harus dari, nah memang harus seperti itu. Kamu harus begini. Jadi dia anak itu karena seringnya menerima, oh dia logis ini apa yang dikatakan oleh orang tua saya. Oh cocok, benar. Ini sesuai dengan ini adil ini. Berarti dia bisa sabar menerima bahwa dia ini, ya. Itu kalau mau tipsnya supaya anak itu sabar kalau dari rumah. Di sekolah sebenarnya, ya ini agak berat ini kalau di sekolah. Saya juga menjadi tantangan besar bagi kita seorang guru, ya, untuk bagaimana membuat anak ini sabar. Karena terus terang tidak sesederhana yang kita bayangkan untuk membuat anak itu sabar. Ya, bukan berarti, tapi ingat saya tadi sudah jelaskan, bukan berarti anak yang menerima begitu saja mau diperlakukan apa, bukan anak sabar itu. Anak sabar itu menerima ketika oh dia memang harusnya memang begini. Saya begini karena ini adalah konsekuensinya. Nah, itu. Jangan sampai kita salah persepsi dalam sabar ini anak-anak biar diinjak di apa, tidak melakukan bukan anak sabar itu. Mungkin anak-anak yang kurang sudah mulai dia sudah kekurangan percaya dirinya. Bukan anak seperti itu yang sabar. Tapi anak yang sabar itu artinya dia bisa melakukan tindakan itu sesuai dengan proporsinya, haknya dia, ya kan? Kewajibannya itu seperti itu. Sabar itu tidak lepas dari itu, hak dan kewajiban juga. Kalau dalam porsi itu bahwa dia sadar, oh ini memang ini adalah konsekuensi logis yang saya harus terima, itu anak sabar sebenarnya. Jadi jangan sampai ini saya mau menghilangkan persepsi ini, kita sabar
bahwa sabar kan dibilang-bilangi. Oh tidak sabar, bukan sabar. Tapi sampaikan bahwa saya ini tidak seperti ini. Jawab. Sampaikan bahwa tidak seperti ini. Iya, jadi kesabaran itu begitu. Bukan berarti ditindas, tidak melawan. Iya. Orang sabar itu ketika oh ya memang saya harus terima ini. Itu kan kaitannya dengan hati. Saya harus terima karena ini memang yang saya dapatkan berdasarkan apa yang saya kerjakan. Jadi buah dari konsekuensi. Ya sebenarnya kalau sabar itu kita lihat, dia adalah sebuah konsekuensi logis dari apa yang ada pada diri kita. Sama juga kita sabar beribadah karena konsekuensi logis kita adalah seorang hamba. Begitu. Kalau tipsnya tadi Bunda lebih pada tipsnya bagaimana? Itu seperti itu. Mau diterapkan, diajari mereka bahwa itu tadi ada sebenarnya di pembelajaran kita sebenarnya itu mengacu kepada kesabaran. Acuannya sebenarnya kesabaran itu menerima dengan karena konsekuensi logisnya ini begini memang. Bukan sebenarnya kenapa terpicu anak-anak itu, saya juga memang sadari juga itu terpicu anak-anak itu sekarang kurang sabar karena dilihat apapun kesalahan mereka itu seperti tidak ada hubungannya dengan hukumannya. Bukan jauh dari konsekuensi logis yang harus diterima. Jadi mereka tidak sabar. Memang jauh sekali jadi tambah menggejolak tadi ini. Apalagi kalau anaknya memang, kecuali kalau anaknya memang yang sudah mungkin karena terbiasa ditindas, itu boleh jadi. Anak itu kemudian hilang nilai-nilai sedikit, nilai-nilai kemanusiaannya turun, ya. Karena seringnya. Tapi ketika selalu diperlihatkan bagaimana konsekuensi logisnya, apanya logis, ketika orang tua menyampaikan itu logis, ketika ini dari rumah diawali, di sekolah ketemu dengan pendidikan yang bukan guru, bahwa apapun yang dilakukan itu adalah hal logis. Karena Anda melakukan seperti ini, kita harus bertanggung jawab, perbaiki. Iya, gitu. Mudah-mudahan ini bisa menjawab sedikit. Iya. Karena kita juga dibatasi oleh waktu ini, kita harus berakhir pada jam 11.04 tadi kita mulai jam 4 menit karena hasil kesepakatan kita webinar hanya 1 jam. Saya lihat ada Bro Anas terakhir, Bro Anas ya. Siap. Satu kali aja baru kita. Oke. Ya kan. Satu kali lagi ya, Pak Bro. Terima kasih. Iya. Atas kesempatan yang kedua diberikan untuk saya. Untuk pertanyaan kedua saya ini, mohon maaf, ini terkadang kita mengucapkan sabar ada batasnya. Mohon maaf ini Pak Bro sabar. Aku mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya. Orang selalu mengatakan seperti diuji seperti itu. Bahkan beberapa orang mengatakan, memang begitu. Kita manusia pasti ada sabarnya. Ini yang menjadi pertanyaan saya. Mengapa kita selalu diuji dengan kesabaran? Kemudian, bagaimana jika kita gagal dalam kesabaran? Apakah Allah masih mencintai hambanya yang gagal dalam sabar? Kenapa mesti mengatakan bahwa nafsunya seperti ini, saya tidak bisa sabar? Manusia itu mengatakan bahwa semua pasti ada sabarnya, bahkan mengatakan bahwa manusia itu pasti ada batasnya. Ini yang menjadi pertanyaan kita. Mengapa kita selalu diuji dengan kesabaran? Ya. Apakah konsekuensi dari ketika kita gagal dalam menjalankan sabar itu? Apakah Tuhan masih cinta kepada kita? Bahwa kita lakukan gagal. Kenapa seperti itu? Saya kira mungkin seperti itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali pertanyaannya dari Pak Anas ini. Ada tadi Pak Sabarudin, saya lihat tadi Ketua angkat tangan, ada yang mau disampaikan Ketua? Oke. Ini terakhir tadi
Oke, baik. Saya dijawab sepertinya Pak Anas. Nanti saya jawab. Pak. Oh, boleh. Baik. Ya. Halo. Ya. Oke. Ya, silakan Pak Ketua ya. Oke. Mohon izin ke Pak narasumber senior saya. Kasih hadis dan ayat deh, Pak. Oke, siap. Saya butuh Oh, jadi dengan Al-Qur'annya supaya saya tahu bahwa memang betul-betul manusia itu diuji dengan kesabaran.